Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai kursor dan cara menggunakannya. Selamat menyaksikan. Jadi apa sih itu kursor? Nah, kursor itu adalah suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Nah, kita itu tidak bisa menyimpan data hasil query yang lebih dari satu record di variabel. Untuk menyimpan data yang lebih dari satu record, maka gunakanlah kursor, karena kursor berperan sebagai penampung data dari hasil query. Nah, kursor itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada kursor implicit dan kursor explicit. Kursor implicit adalah kursor yang memiliki perintah select statement dengan klausa into yang terdapat di dalam blok SQL yang harus menghasilkan satu baris record. Sedangkan kursor explicit adalah kursor yang didefinisikan pada bagian deklarasi dan biasanya menggunakan mekanisme open, fetching, dan close cursor. Nah, dalam implicit cursor tidak perlu dideklarasikan dan akan menghasilkan satu row atau record. Sedangkan pada explicit ya harus dideklarasikan. Untuk studi kasusnya di sini saya menggunakan menampilkan report transaksi bioskop menggunakan kursor. Oke, jadi di sini saya akan mencontohkan penggunaan kursornya. Saya menggunakan terminal atau yang pada Windows itu biasa disebut dengan command prompt. Yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat database yang ingin digunakan. Di sini saya membuat database dengan nama DB Bioskop. Nah, jika sudah terbentuk, maka database tersebut bisa kita gunakan. Jika sudah, kita bisa mulai menyisikan tabel data pada database tersebut. Nah, di sini sudah terbentuk 4 buah tabel yang akan digunakan. Yang pertama itu ada tabel pelanggan yang berfungsi untuk menyimpan data pelanggan. Lalu yang kedua ada tabel film yang berfungsi untuk menyimpan data film yang tersedia pada bioskop. Lalu yang ketiga ada tabel penjualan yang berfungsi untuk menyimpan data penjualan tiket film. Dan yang terakhir ada tabel report penjualan yang berfungsi untuk menyimpan data laporan transaksi penjualan tiket film. Selanjutnya, saya akan menyisihkan data ke tabel pelanggan, film, dan penjualan. Oke, jadi di sini saya sudah berhasil memasukkan data ke tabel pelanggan, tabel film, dan tabel penjualan. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mulai membuat sebuah prosedur. Jadi di sini saya sudah selesai mengetikkan query untuk membuat prosedurnya. Pertama, jangan lupa memberikan delimiter untuk mendefinisikan objek. Lalu setelahnya create prosedur dengan nama pro total pemasukan. Di sini prosedur ini berfungsi untuk perhitungan total pemasukan. Prosedur ini memiliki parameter, yaitu ada parameter in dan parameter out. Parameter in akan memasukkan data yang diinput oleh user dan out akan mengeluarkan data yang telah diproses. Sini parameter in itu berupa ID dan parameter outnya itu berupa terjual, transaksi, dan pemasukan. Semuanya memiliki tipe data integer. Lalu kita begin. Pertama ini ada set terjual, yaitu penjumlahan dari jumlah beli tiket film. Lalu ini set transaksi, yaitu berasal dari perhitungan jumlah berapa kali dilakukan transaksi tiket film oleh pelanggan. Lalu ada set pemasukan yang berasal dari total harga tiket film yang telah terjual. Setelahnya kita end
untuk menandakan bahwa prosedur ini telah selesai dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah prosedur yang menampung kursor. Dalam membuat prosedur ini, yang pertama kali kita lakukan adalah jangan lupa untuk menambahkan delimiter karena delimiter ini sangatlah penting. Setelahnya kita create prosedur dengan nama ProReport. Nah, prosedur ini tidak memiliki parameter. Selanjutnya kita begin. Lalu kita mendeklarasikan atau mendeclare beberapa variabel supaya kursor dapat berjalan. Yang pertama adalah mendeclare ID dengan tipe data integer. Yang kedua ada mendeclare nama dengan tipe data varchar. Lalu yang ketiga mendeclare dan dengan tipe data integer default 0, dan itu berfungsi sebagai penanda akhir dari kursor. Selanjutnya kita declare kursornya dan di sini juga jangan lupa untuk men-select field yang ingin di select. Di sini saya menggunakan ID film dan nama film dari tabel film. Setelahnya, saya declare continue handler for SQL state. Ini dimulai dari 02000 karena 02000 berfungsi untuk mengecek tiap baris record data. Dan 02000 menandakan end of file. Nah, jika sudah dicek sampai akhir, maka dan di sini akan bernilai 1 atau true. Selanjutnya, tabel TB record penjualan akan di-truncate atau dikosongkan datanya. Selanjutnya kita buka atau open kursor yang telah kita buat tadi, yaitu curve record penjualan, dan buat perulangan while. Di sini untuk perulangannya, nah di sini while-nya adalah while not done. Maka jika belum selesai atau belum memenuhi syarat, maka akan dilakukan fetch, yaitu pengambilan data, dan data tersebut akan dimasukkan ke kursor dengan variabel ID dan nama. Setelahnya, saya memanggil prosedur pro total pemasukan yang telah saya buat sebelumnya. Nah, jangan lupakan juga parameter yang ada pada prosedur tersebut. Di sini saya menggunakan perkondisian if untuk parameternya. Ini contohnya jika if-nya terjual bernilai 0, maka akan di-set terjual tersebut menjadi 0. Perkondisian ini juga berlaku pada parameter transaksi dan parameter pemasukan. Jangan lupa menggunakan and if untuk menandakan bahwa telah selesai. Di sini saya juga menggunakan perkondisian if not done. Jika belum memenuhi syarat, maka akan dilakukan insert atau pemasukan data ke dalam tabel TB report penjualan dengan fieldnya yang sudah saya buat tadi. Dan values-nya adalah ID, nama, terjual, transaksi, dan pemasukan. Datanya didapatkan dari proses yang telah terjadi sebelumnya. Lalu akhiri perulangan if dengan and if, dan akhiri while juga dengan and while.
Serta jangan lupa untuk menutup atau men-close kursor yang telah kita buat. Jangan lupa untuk melakukan end untuk menutup prosedur ini. Nah, untuk melihat apakah kursor yang telah kita buat tadi itu dapat berjalan atau tidak, kita cek terlebih dahulu data pada tabel. Nah, di sini saya melihat data pada tabel penjualan, di mana pelanggan dengan ID pelanggan 1 telah melakukan 2 kali transaksi, yaitu pada ID film 1 dengan jumlah beli 3 dan ID film 2 dengan jumlah beli 3 juga. Lalu pelanggan dengan ID 2 telah melakukan 1 kali transaksi pada film dengan ID 1 dengan jumlah beli 2, dan pelanggan dengan ID pelanggan 3 telah melakukan 1 kali transaksi dengan ID film 2 dan jumlah belinya 4. Sekarang kita cek data pada tabel report penjualan. Nah, di sini data pada tabel report penjualan itu masih kosong. Lalu kita panggil prosedur yang telah kita buat tadi yang berisi kursornya. Nah, sudah berhasil. Kita panggil prosedurnya. Selanjutnya kita men-select atau menampilkan lagi data yang ada pada tabel report penjualan. Nah, setelah kita memanggil prosedur itu, data pada tabel report penjualan sudah terisi. Mari kita lihat. Ini pada ID film 1 telah terjual sebanyak 5 tiket dengan 2 kali transaksi, dan pemasukan yang didapat adalah 200.000. Lalu, pada ID film 2 telah terjual sebanyak 7 tiket dengan banyak transaksinya 2 kali dan pemasukan sebesar 280.000. Nah, baik, sekian penjelasan mengenai kursor dari saya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.